berat semua. Saya mewakili jubir ya. Baju poleng nih nakal ya, Pak. Satu dari pemerintah. Kita kan level 3 ini. Iya, kan Bali sambil ini. Ya, pertama prokes dilaksanakan secara ketat. Iya. Dengan 6M. Kemudian juga kita mengaktifkan yang namanya PPKM itu, ya, dalam artian ya satgas, baik satgas desa, satgas Banjar itu aktif untuk melaksanakan 4 fungsi, ya, fungsi pengendalian, fungsi pencegahan, ya, terus fungsi pembinaan dan juga fungsi pendataan, ya, terus kemudian nanti supervisinya Pak Camat, memberikan sosialisasi, edukasi, ya, termasuk juga langkah-langkah bagaimana kita ingin mempercepatnya. Jadi mempercepat penyebaran COVID-19 ini bagaimana supaya kita bisa atasi, kita bisa landai, kemudian nanti kondisi kembali normal, kita harapan kita. Ya. Dan semua nanti stakeholder itu harus mendukung. Kita lakukan secara masif dan semua pihak, ya, masyarakat dan semuanya. Karena untuk memutus rantai penyebaran ini harus didukung oleh semua pihak, ya, termasuk masyarakat. Ya. Bagaimana prokes kesehatan dilaksanakan dengan ketat, ya, disiplin, kemudian juga edukasi sosialisasi dilakukan, kemudian juga pembinaan sampai pengawasan. Contohnya di lapangan-lapangan PNKB bisa akses untuk pabrik itu bisa kita tutup sementara, termasuk juga pembelajaran pramuka pun juga kita hentikan sementara yang lalunya daring. Ya, ini langkah-langkah strategis pemerintah di dalam mengendalikan, mempercepat pencegahan COVID-19 di Kota Denpasar. Kemarin waktu di siaran persnya Pak Luhut, kan Bali secara khusus dinyatakan karena level 3, ya, itu karena masalah keterisian rumah sakit yang meningkat tajam. Kenapa Boreng dan Pasar sendiri? Inilah kita kan ingin mengajak, ya, karena bagaimanapun sementara bor di Kota Denpasar, mengingat Denpasar ini kan banyak ada rumah sakit rujukan, ada 3 rumah sakit rujukan dan rujukan. Kita koordinasi nanti dengan provinsi melalui dinas kesehatan, ya, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan, termasuk juga untuk pelaksanaan isoter, ya. Ya, kita sudah siapkan juga, termasuk kita mohon koordinasi dan bantuan dari provinsi juga, ya. Jayapura ya sudah akan menjadikan juga itu yang kita lakukan. Ya. Jadi semua apa yang menjadi tujuan di dalam mempercepat langkah-langkah, ya, utama pengendalian COVID-19 ini bisa cepat bisa kita atasi dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini melibatkan semua, ya, baik itu fasilitas kesehatan kita harus siapkan juga dan sebagainya. Ya, ya. Cuma aja. Giring. Kena rahim. Kena rahim. Semuanya. Kapan ketemu lagi, ya? Nanti biar kerja dulu. Stas aman. Ya, giring. Ya, yuk. Giring. Hasil rapat yang tadi. Coba ulang dulu pertanyaan. Terkait dengan keputusan rapat tapi yang dihasilkan terkait dengan penyepian ini. Oke. Untuk hasil daripada Paruman Jero Desa, Yowana, Kota Denpasar, Sarang Salang, dengan unsur dari pemerintah Kota Denpasar. Nah, kita telah menyepakati sesuai dengan usul-usulan dari Parum tadi, bahwa ada yang ingin untuk ngebeng, ada yang ingin untuk tetap melakukan pembelian karena ada riske yang berlaku. Nah, dengan demikian, yang dari Majelis Desa Adat Kota Denpasar yang telah mengeluarkan keputusan pertama dengan Kapolres Desa, nah itu akan tetap memperlakukan dengan bersifat fleksibel. Artinya nanti akan disesuaikan dengan level 3 yang berkembang saat ini. Nah, jika itu levelnya
naik lagi, ya tentunya kita akan buat sebuah adendum dari keputusan bersama itu. Dengan misalnya membuat nanti ada yang melakukan hukum atau masih ada yang juga melakukan restu. Nah, untuk ogoh-ogohnya sendiri itu sesuai dengan keputusan bersama. Di sana sebenarnya dari teknisnya sudah sangat ketat sekali. Nah, oleh karena itulah dari adendum yang nanti saya tegaskan di sana adalah tetap mengacu kepada keputusan bersama dengan teknisnya itu adalah dilaksanakan dengan betul-betul bertanggung jawab terhadap nanti teknis yang dilakukan itu, karena konsekuensinya jika itu ada pelanggaran itu ada sanksi hukumnya. Seperti itu. Mungkin terkait keputusan yang kemarin bisa dijelaskan kembali isinya. Nah, keputusan yang kemarin itu isinya adalah pertama untuk melakukan upacara mekiis, kemudian tahu ragung kesano, pengerupukan, lalu nyepi dan lemak ini itu adalah dilakukan dengan sebagaimana mestinya, karena yang namanya yatnya itu tidak bisa ditunda, dilarang. Nah, itu wajib dilakukan. Tetapi di sana sudah ditekankan teknisnya itu adalah memperhatikan protokol kesehatan. Yang misalnya memakai masker wajib, kemudian vaksinasinya itu adalah minimal 2 kali, lalu menggunakan aplikasi peduli lindungi, nah, lalu juga mengatur jarak, kemudian yang terlibat dari unsur kramo atau pemedaknya atau pengumpuannya itu adalah sangat terbatas. Nah, itu untuk yang melakukan upacara pemilihan dengan edarnya atau runtukannya. Nah, kemudian untuk ogoh-ogoh yaitu sama seperti itu juga dalam dari pembuatannya itu dibuat di Banjar, lalu penilaiannya itu tetap berada di Balai Banjar, tidak ada dilakukan pawai. Nah, kemudian pawainya itu dilakukan nanti menurut situasi COVID yang ada. Nah, seperti itu. Nah, kalau prokesnya sama juga seperti tadi. Adendumnya ini kapan kira-kira keluar? Adendumnya karena ini berlaku sampai 14 hari, yaitu tanggal 14 berakhir, ya berarti tanggal 14 itu sudah ada adendum. Nah, dengan melihat nanti dari levelnya yang ada ini gitu. Nah, seperti itu. Kang Yang itu namanya dinamika.